adalah Dr. Suparman SHK. Ilustrasi musik dan koordinator pelakon RC 03. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, maka semua itu semata-mata karena disengaja. Hadirin sekalian, inilah Pengilan 013. Selamat menyaksikan. Buang. Gimana buangnya? Babak pertama. Mau kemana? Kok buru-buru amat? Biasa Bu, mau ke warung belanja untuk nanti siang. Ah, ibu bercanda deh. Hari ini ke warung supermarket kali Bu. Bener kok. Masa pakai gini ke supermarket sih? Jauh nggak Bu warungnya? Enggak kok, paling cuma 200 meter. 200 meter? Jalan kaki? Iya, sekalian olahraga. Aduh ibu, bukan masalah olahraganya loh. Tapi ini tuh kan panas banget. Bisa merusak kulit Bu, kan saya. Ya panas pagi kan sehat aku Bu, daripada sengaja berjemur. Lagian udah tua juga. Nah, itu ibu tahu. Justru udah tua Bu, kita tuh harus tetap cantik dan menarik. Soalnya Bu ya, di luar sana itu banyak loh yang lebih cantik dan menarik. Bisa terancam dong kita. Ya, menarik kan gak harus mewah toh Bu. Iya sih, gak harus mewah. Tapi kalau misalnya bisa kan ya kenapa enggak Bu? Itulah Bu masalahnya, saya tidak bisa. Aduh, masa sih istri pejabat perginya ke warung? Jalan kaki pula. Kiri. Enggak kok Bu, saya nggak kenal yang begituan. Aduh Ibu, udahlah Bu, kalau misalnya Ibu mau ke warung, nanti saya antar deh, naik mobil saya. Loh, emang mobil nggak dipakai Bapak ke kantor? Ya itu mah bisa diatur ya Bu ya. Ke supermarket kan butuh duit banyak atuh Bu. Saya kan cuma belanja ala kadarnya untuk nanti siang. Ya ampun Ibu, di supermarket kan kita tinggal gesek, nggak usah pakai duit. Ya terus kalau gesek nggak dibayar? Ya dibayar sih, tapi kan itu bukan urusan kita. Bu, saya nggak kenal yang begituan Bu. Gini aja sudah merasa nyaman kok, nggak pusing bayarin kartu kredit. Itu karena Ibu nggak pernah nyoba yang lebih nyaman sih. Sekarang kan emang zamannya belanja nggak pakai duit. Ya kurang nyaman gimana lagi atuh Bu. Anak-anak udah pada kuliah. Suami alhamdulillah kerjanya mantep, nggak pusing bayar kartu kredit. Yang penting nggak banyak utang. Aduh Ibu, hari gini itu utang itu biasa. Ya yang penting kan kita bisa bayar. Itulah Bu masalahnya, saya nggak yakin bisa bayar. Masih aja ngerendah. Masa sih istri pejabat nggak bisa bayar hutang? Kere banget. Bu, walaupun saya tidak menggunakan kartu kredit, tapi saya yakin kok kalau kartu kredit itu bermanfaat kalau kita bisa bijak menggunakannya. Tapi Bu, masalahnya kalau kita ngerasa terus nggak bayar, terus belanjanya kebablasan. Nah, kalau kita terus gimana? Bisa meledak kan pengeluaran kita? Aduh Ibu gimana sih? Ya, itu urusan suami dong. Ya gimana kalau suami nggak bisa bayar? Ya harus bisa dong Bu. Loh, kok gitu? Ya disuruh usaha dong Bu, yang punya kartu kan dia. Ay Bu, itulah Bu yang paling saya takutkan. Takut suami salah jalan, korupsi. Aduh Ibu, kalau kecilan sih nggak masalah ya Bu ya. Yang bahaya itu kan yang besar-besaran. Bu Ria, gini ya, semua yang besar itu berawal dari yang kecil Bu. Oh iya, Ibu tadi bilang ada diskon ya di supermarket? Iya. Kalau pengilan di diskon nggak Bu? Pengilan apa ya Bu ya? Itu Bu, cermin untuk ngaca gitu. Oh, jadi Ibu nyuruh saya ngaca gitu. Bu, Ibu gimana sih? Katanya keluar bentar beli sarapan. Kami kan nunggu Bu.
Oh, jadi sebenarnya ibu beli sayur untuk sarapan. Udah telat aku, Bu. Kalau saya sih belanja sayur untuk makan siang. Udah diam kamu. Iya kan bisa. Ambil aja. Iya Bu, cuma kami nunggu ibu. Ayah mau ke kantor. Nah, kami mau kuliah. Oh, ya kan kalian bisa makan apa aja yang sudah ada. Iya Bu, cuma kami khawatir sama ibu. Nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Taunya malah ngasih ngobrol di sini. Ibu mutu ya masa-masa ngajak ngobrol. Aduh ibu, sama-sama dong. Kalau cuma satu yang mau ngobrol kan mana bisa. Udah ya Bu, alhamdulillah saya sekarang bisa melanjutkan ke warung. Ya udah ya Bu ya. Bukannya ibu juga mau ke warung ya tadi? Oh, jadi sebenarnya ibu mau belanja ke warung. Ya udah ya Bu. Coba ya. Bu Ria bilang dari tadi, kan ngobrolnya bisa sambil jalan. Iya Bu, mari ya Bu ya. Hati Bu. Ya, yuk. Alhamdulillah ya Allah. Terus Babak kedua. ini pada belum siap. Gali, Galah, cepetan dong. Kita udah hampir telat nih. Kita tunggu dulu ya. Ya kan lagi nyusul ibu ke warung. Tunggu mereka bentar ya. Aku ada perlu dengan ibu. Bu, kemana aja? Warung kok lama banget. Tadi Bu ketemu teman di jalan, jadi ngobrol sebentar, cuma sebentar kok. Yang ngobrol sih enak, yang nunggu ini lama. Jadi kami tadi sarapannya seadanya. Ya bagus lah kalau begitu. Untung kami sarapan nggak nunggu ibu. Karena ternyata ibu nggak beli apa-apa sih. Ya memang, soalnya uangnya nggak cukup, semuanya pada mahal. Kok terkejut? Kan emang dari dulu kayak gitu. Aduh ayah, tapi sekarang itu kebangetan loh. Kalau yang mahal itu daging, keju, telur, susu, itu kan sudah lumrah ayah. Nah sekarang tahu tempe juga ikut-ikutan mahal. Mana susah pula nyarinya. Terus orang kecil makan apa? Berarti harga tahu dan tempe nyusul harga jengkol dan pete yang dulu naik Bu. Betul. Itu karena harga kedelai yang naik. Ya wajar dong ya, kedelai mahal. Kedelai kan barang impor ya. Makanya kalian yang kuliah di pertanian itu harus pinter. Masa negara agraris bahan pangannya impor semua? Bahan pangan bukan hanya tanggung jawab pertanian saja kak. Infrastruktur kita parah. Alih fungsi lahan terus berlanjut. Belum lagi sepak terjang para importir. Itu kak. Apalagi sekarang diperparah oleh nilai tukar dolar yang terus melejit. Sebenarnya nilai dolar yang naik, apa rupiah kita yang anjlok sih? Sama aja kali Bu. Jadi berangkat gak nih? Tunggu bentar ya, aku ada perlu dengan ibu. Ada urusan apa lagi sih kamu Galah? Gala perlu uang Bu, 3 juta untuk nerusin penelitian. Penelitian apa sih kamu? Kemarin 3 juta, sekarang 2 juta. Udah 5 tahun gak kelar-kelar kamu kuliah. Ya udah ayah, dikasih aja. Udah kepala keluar banyak. Bentar lagi juga paling beres kok. Ih, Kak Galan nih mahal banget penelitiannya. Masih S1 aja, udah ngalang-ngalin program doktor. Hebat dong. Biayanya yang ngalahin, bukan ilmunya. Ayah bukan gak mau ngasih. Gini loh Bu, uang ayah kan udah ayah kasih sama ibu semua. Jadi mintanya sama ibu dong. Iya Bu, kan Gala mintanya ke ibu. Aduh ayah, uang dari ayah itu kan untuk makan, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, nyicil ini, nyicil itu. Yang nggak cukup lah ayah. Mana semua harga bahan pangan pada naik. Gimana sih? Ya udah, pakai tabungan saya saja Bu. Jangan kak, Galuh nggak setuju. Itu kan kakak kumpulkan sedikit demi sedikit dari uang jajan kakak. Nanti kalau kakak perlu gimana? Galah, kamu gak malu sama adikmu? Kenapa mesti malu? Kan dia yang nawarin.
kamu aja. Udah, jangan dibanding-bandingkan. Kuliah mereka ini kan berbeda. Jadi wajar saja biayanya juga berbeda. Nah, itu ibu tahu. Kuliah di pertanian nggak perlu banyak duit kali. Hah? Bukannya nggak perlu banyak duit, Kak. Kak Gali mah orangnya memang hemat. Nggak pernah pakai duit untuk hal yang benar-benar tidak perlu. Kak Gali. Kalau Tidak juga. Mungkin Kak Galah di Fakultas Kak Galah memang murah penelitiannya. Kalau mau kasih ya kasih aja. Nggak usah pakai nyindir lah. Jadi bener tuh, uang tabunganmu boleh dipakai kakak kamu. Nih, pakai uang ini aja. Nah, itu ayah ada uang. Tadi katanya nggak ada uang. Ini uang kantor, Bu. Ntar dipotong dari gaji ayah. Ya nggak apa-apa sih dipotong, asal jumlahnya nggak berkurang ya ayah. Bu, itu kan uang kantor. Kasihan ayah. Aduh, kamu itu kasihan sama ayah kamu, tapi nggak kasihan sama ibu yang pusing tujuh keliling memutar otak supaya uang dari ayah kamu itu bisa cukup untuk semua keperluan. Kami kasihan kok Bu, makanya tadi saya tawarkan tabungan saya. Ah, ibu nggak pernah kasihan tuh sama ayah. Udah tahu gaji ayah berapa, masih juga kredit ini kredit itu. Nggak pernah cukup perasaan uang untuk ibu. Kak Gala juga harus mau sendiri dong. Penelitiannya kok mahal banget. Emang penelitian apa sih, Kak? Kamu nggak usah ikut campur, itu urusanku, kepo. Udah cukup. Kita mau berangkat gak nih? Kak, saya takut sekali. Takut apa? Takut ayah nggak bisa membalikan uang kantor, Kak, kalau terus-terusan begini. Kalau ngeri, Kak, ngebayanginnya. Kamu lebay sekali ya. Nah, insya Allah ayah tidak begitu. Ayo kita berangkat. Ya, Kak, kita berangkat bareng ya, Kak. Iya. Kalian mau pakai apa berangkatnya? Naik bis kuning Bu. Aku juga mau naik bus. Kamu Galah? Naik mobil ayah dong, masa pakaian begini naik bus. Siapa juga yang suruh pakaian begitu? Masih kuliah sudah berdasi. Aku bukan kuliah di pertanian seperti kalian, Oon. Ya udah. Yang mau ikut ayah ikut ayah. Udah, berangkat yuk. Bentar. Uang yang tadi masih ada kan? Ditinggal dong. Bu, itu kan uang kantor. Ya udah, hati-hati ya. Ayah, Woi. pulang nanti jangan lupa beli lauk makan malam ya. Iya, woi. Tak. Bukan. Uang kantor kok di kantong? Uang kantor ya di kantor. Juara bini nyoni galak kalau di kantong. Oh, baca bahaya itu. Nah, lanjut ngomong bahasa Palembang. Maaf lah penonton ya. Nggak baca. Dibuat emosi gitu. Sekali nyingok deh banyak dikit. Uang kantor. Katonyo. Hadirin yang terhormat, mahasiswa dosen adalah manusia biasa yang dalam kehidupannya diwarnai dengan euforia, nestapa, jenaka, dan juga romantika. Manakah warna kehidupan mahasiswa dan dosen? Dalam pengilon 13 akan saksikan setelah jeda komersial berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tok. Assalamualaikum. Ibu, saya pulang. Bu, saya kan sudah lulus SMA. Terus mau nerusin kuliah. Menurut ibu, fakultas apa yang bagus? Pertanian. Hah? Pertanian, Bu? Ibu nggak sedang bercanda kan? Kayak ibu lah serius, ini masih nak bercanda.
Tim, negara kita ini negara Indonesia, negara agraris. Segala uang tuh gawe nak makan tuh lah. Apa-apa mahal, segala nak diimpor. Tapi masa orang gigi kayak saya harus bertanya Tim? Apa? Biaya? Soal biaya serahkan saja pada ibu. Sekarang anak yatim bisa kok jadi sarjana pertanian. Kalau begitu ada masalah satu lagi Bu. Kau ini banyaknya masalah kau ini. Masalah kalau hidup kan masalah acaknya. Bukan Bu, fakultas pertanian itu kan banyak Bu di seluruh Indonesia. Jadi saya harus pilih universitas apa Bu? Mana kita tanya sama penonton deh. Bagus Bu, bagus. Oh ya, langkah satu juga. Oh ya. Malu nggak ada tuh loh. Bu. Oh, di penonton. Anak aku udah nanya, Apa? Universitas mana nih yang fakultas pertanian ini bagus? Nah, cak mana? Itu jawab. Unsri Bu yang paling bagus. Nah, mau kasih ya. Kasih. Komen. Gila, jam segini kalah belum datang juga. Jangan-jangan dia nggak berhasil dengan duit bapaknya. Sagawat kalau kayak gini. Beres. Jantungan aku tungguin kau. Biasalah keluarga harmonis, kena siraman rohani dulu. Nggak penting. Dapat nggak duitnya? Nggak penting, giliran duit penting. Gantian, lu yang mau pesen bokap ya? Kita kan sudah bagi tugas. Aku yang cari barang, kau yang nyari duit. Ya sekali-sekali gantian kenapa? Maksud kau? Kau yang cari barang. Kau kan culun. Ya dia nggak ngerti hal kayak gitu. Barangnya mana? Ada duitnya? Ada sih di bokap di kantor. Barangnya dulu dong. Penting. Sini duitnya. Nih, barangnya dulu. Barangnya. Nih, apa ini? Good. Ternyata bunuh diri itu tidak mudah. Aku nggak tahan sakit. Sial, mau berobat malu. Mau nerusin aku nggak tahan sakitnya. Mending aku pura-pura aja. Siapa tahu ada yang mau menolongnya. Dona, kamu bunuh diri? Lu kenal sama dia? Gak penting. Namanya Donald, teman galang juga. Lu kalau mau bunuh diri jangan depan kami ya. Gak ada masalah lu. Gak usah dimarah, mungkin dia lagi stres. Ya pikir dia aja yang stres. Kita kan juga stres dulu. Maaf, saya nggak bermaksud melibatkan kalian dalam masalah saya. Iya, tapi kalau kamu kau kan belum kawin, gak bisa bunuh diri. Emang lu stres soalnya apa sih? Banyak sekali yang buat saya stres. Kau gak usah khawatir, kami ada cara ampuh mengatasi stres, murah pula. Benar. Lu ikuti cara kami aja. Aneh banget, kalian nggak sedang bercanda kan? Iya aneh, karena kau belum tahu. Kau lihat sendiri kan, kami aman-aman saja. Kalau kuliah nggak jelas, tinggal kuliah tinggal dikit, skripsi nggak jelas, santai saja kan? Tapi masalah saya pelik sekali. Dosen pembimbing galak, skripsi macet, duit nggak ada, cowok nggak punya. Pokoknya Nah, persis yang aku bilang tadi. Aku nggak ada cowok, aku nggak ada cewek, kita kawin saja. Emang ayam ketemu langsung kawin. Emang lu bisa kasih dia makan? Gak penting. tega banget sih kalian menjadikan masalah saya sebagai bahan candaan. Sorry, nggak maksud gitu. Lin, kasih Lin. Oh iya, sampai lupa. Jak. Kau mau suka campur urusan kau, cupu. Urusan dekat ada urusan mana temanku. Teman kau bilang. Teman. Kau kan culun. Kenapa dia ke kami waktu ada masalah? Bukannya ke lu. Oh, jadi begini yang namanya teman menurut kalian? Menjerumuskan teman yang sedang kalut. Itu fitnah. Kalian bisa laporan ke pengadilan. Jadi benar yang itu tadi narkoba. Itu narkoba. Jangan ngawur kali. Mana buktinya? Kami sudah dengar semua pembicaraan kalian.
Bahkan kami merekamnya. Kalian benar-benar biadab. Pasti kalian punya rencana buruk untuk saya. Kalian tuh yang punya ide, bukan gue. Kalau jangan lempar batu sembunyi tangan lah. Lah, kan emang gue pengen dia dimanfaati. Dasar pengkhianat. Bagus kok kalian berantem. Perbujuan aja sekalian. Kalian justru merusak kalau berteman. Belut. Kalian masuk pertanian. Kalian merusak diri sendiri. Bapak juga merusak teman, keluarga, nama baik kampus, dan generasi muda. Ini merupakan pelanggaran yang berat dan tidak. Itu kan kalau pengedar, kami hanya pemakai. Rekreasionaliser kata BNN. Bagus kalau kalian sadar. Karena narkoba akan membawa kalian ke tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Contohnya, menipu, mencuri, merampok, bahkan membunuh. Mengerikan sekali untuk kalian datang tepat waktu. Makanya Don, kalau bergaul itu pilih-pilih. Jangan mengadu ke sembarang orang kalau ada Tapi kalian jangan kasih tahu ayah dengan ibu ya. Bisa mati gue. Gak ada gunanya kasih tahu mereka kak, hanya buat mereka frustasi dan sedih. Itu dong sama abang. Kalau abang kalian aman, aku juga ikut aman. Iya, tapi akan saya laporkan kan ke polisi. Aku ini kakakmu. Kamu mau saya di penjara? Kakak, kau bilang kamu memang lebih tua dari kami, tapi kau nggak pantas disebut sebagai kakak. Makanya ngaca, bercermin, pakai pengilon, lihat dan perhatikan perilakumu seperti apa. Ganteng. Tolonglah, aku tidak mau di penjara. Apa kata orang nanti? Orang tua aku bisa diusir dari kampungnya. Makanya kalau hidup jangan cuma mengandalkan otak doang, pakai hati. Orang tua juga balik jadi petani. Kamu di sini jadi budak setan. Kalian itu durhaka. Kalau kalian tidak dihentikan sekarang, orang tua kita menjadi sasaran terutama. Oke, aku ngaku salah. Terserah kalian mau ngapain. Mau penjarakan saya tidak apa. Asal berdua dengan galak kalian. Galak. Aku nggak mau. Kamu aja yang di dalam. Entar gue bantu dia dari luar. Kau lupa suara kamu adalah rekaman adik kau yang kurang ajar itu. Tega sekali kalian. Nggak kebalik tuh. Bukannya kalian yang tega dan menghalalkan segala cara. Oke. Saya kasih kesempatan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Sini. Pertama, kalian berdua harus berhenti menggunakan narkoba. Kedua, Kak Galah harus bisa menyelesaikan skripsinya tanpa menggunakan uangnya lagi. Dan kau bandit, jauhi kakak saya. Oke. Demi nama baik keluarga petani, saya bersumpah. Sekali lagi saya menyentuh barang haram itu lagi, gantung saya di Monas. Terlalu mahal untuk gantung kamu di Monas. Jangan di Monas, jemper aja. Ayo ganti sumpahnya, cepat. Oke. Demi nama baik keluarga petani, saya bersumpah. Sekali lagi saya menyentuh barang haram itu, gantung saya di Ampera. Sumpah picisan kok didengar. Sumpah pocong kalau berani. Saya tidak akan main ya. Jika kalian melanggar salah satu syarat yang saya sebutkan tadi, maka akan saya laporkan kalian ke polisi. Ya sudah, pergi sana. Semua saya berubah pikiran. Jangan barengan lagi kalian. Bahaya. Kau ke sana dan kau ke sana. Cepat. Sebenarnya apa sih yang membuat stres, Don? Saya sedih sekali. SPP ku belum dikirim. Dosen pembimbing marah-marah terus gara-gara skripsiku nggak maju-maju. Pokoknya pelik deh masalah aku. Kami ikut prihatin. Bagaimana? Ya mungkin aku bisa bantu lah. Iya Don, aku juga turut prihatin ya Don. Terima kasih kalian sudah support saya. Soal topik skripsi, bagaimana kalau kau angkat masalah harga jengkol yang sekarang harganya mengalahkan harga kedelai? Bagaimana mengangkatnya? Masa itu aja nggak tahu? Yang kata aja tinggi-tinggi, biar jelas kelihatan. Jangan awak dulu. Coba serius dong. Nggak apa-apa kok, biar kita nggak terlalu stres. Bagaimana kau cari permasalahan sistem produksinya bagaimana? Konsumennya mungkin dosennya pasti terima, Don. Jadi saya harus survei ke sentra-sentra produksi pete dan jengkol dan menelusuri pemasarannya. Persis, saya yakin dosen pasti setuju. Oke, aku udah nggak sabar melihat respon darinya. Nah gitu dong Don, semangat ya Don.
Kataku juga apa? Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, Don. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Iya sih, tadinya saya sudah bete banget sama dosen pembimbing saya itu, Pak Johan. Kak dia itu terlalu pilih kasih. Kalau sama cewek kamu itu Dinda, baiknya bukan main. Sampai saya curiga, jangan-jangan ada apa di antara mereka. Don, kenapa jadi ngelantur sih omonganmu? Saya kan cuma curiga, bukan menuduh. Tapi benar sih yang kau bilang asik banget tadi, Don. Saya akhir-akhir ini Dinda agak berbeda. Nah, tuh kemakan kan cemburunya. Ya Pak Johan kan dosen PA-nya Dinda. Ya wajar dong Dinda konsultasi lebar sama Pak Johan. Lagian, masa Dinda mau pacaran yang udah lebih tua dari dia? Kan nggak mungkin. Aduh maaf ya, gara-gara omongan aku tadi kalian jadi ilpil. Udah jangan bergosip. Nah, ini udah siang. Ilpil. Aku lihat nanti kita telat lagi. Ya sudah, aku mau ke lab dulu. Kalau Dona mau ketemu Pak Johan, hari ini saja. Pak Johannya ada kok. Oke, baiklah ayo Galuh, kita kan sekarang. Halo, Iya, kamu di mana? lagi di kantin. Kita ketemuan ya? Kamu kesini aja. Ah, kamu aja yang sini. Ada apa sih? Tumben pagi-pagi udah ngebet banget. Sudah, nanti kamu tahu sendiri. Oh ya Balik udah, sini. tunggu bentar ya. Ya, sudah. Hei. Pagi-pagi udah ngelamun. Ada apa sih kamu? Kamu sakit? Iya, aku sakit. Iya berobat dong. Ya udah, yuk aku antar ke dokter. Dokter. Aku tuh nggak berdokter tau. Ih, ada apa sih kamu? Kok jadi sentimental gitu? Emang kamu sakit apaan? Sakit hati. Aku sakit hati. Ya minum teh botol lah. Ah, nggak lucu. Ah ya udahlah, aku nggak mau pagi-pagi udah dagangan kayak gini sama kamu. Mending aku pulang aja. Tunggu dulu. Aku mau tanya. Tanya apaan? Ayo nanya apaan? Akhir-akhir ini saya perhatikan kamu berbeda. Apa sih? Berbeda. Nggak ada kok. Perasaan kamu aja kali. Asik banget. Ngapain? Ngapain? Ya konsultasi lah. Dia kan PA saya, jadi wajar dong kalau aku konsultasi sama dia. Semua mahasiswa punya PA, tapi nggak gitu-gitu amat. Gitu-gitu. Bagaimana maksud kamu? Kamu kan sama Pak Cemburu. Jadi masalah buat kamu? Masalah dong. Kamu kan pacarku. Pacar? Emang kita pacaran? Terus kapan kita ngedate? Nonton bareng, makan bareng? Nggak pernah kan? Kalau aku lagi ada masalah, kemana aja kamu selama ini? Kalau ada masalah, yang mana aku tak? Gali. Jadi ini ya yang bikin kamu uring-uringan terus mendadak sentimental gitu sama aku? Ya sudah, temu sudah 1 menit. Iya udah emang gue pikirin. Hingga tiba saatmu Kalau saya penggemar berat Pak, jadinya stres deh kalau mereka tiba-tiba jadi mahal. Jadi itu alasanmu. Alasan pertama sih memang itu. Alasan kedua saya penasaran Pak, kenapa pete dan jengkol jadi harganya mahal dan menghilang dari pasaran. Terus rencanamu bagaimana? Rencananya saya akan telusuri mulai dari distribusi, produksi sampai ke meja konsumen Pak. Oh, ide yang bagus. Terus apa pemikiran kamu tentang kasus tersebut? Saya khawatir petani tidak mau lagi menanam pete dan jengkol Pak, karena mereka lebih tertarik menanam sawit dan karet. Kan peti dan jengkol tidak dikebunkan seperti karet dan sawit. Iya sih Pak, maksud saya mereka tidak mau lagi mengurusnya karena waktu mereka habis oleh karet dan sawit. Oh, masuk akal. Ada pemikiran lain? Saya khawatir diekspor ke Cina Pak, pete Indonesianya. Loh, kok bisa? Alasannya?
Pete Cina kan kecil-kecil Pak. Pete Indonesia yang besar-besar pasti laris manis di sana. Apa kamu bilang peti Indonesia? Emang namanya begitu? Kan sudah ada pete Cina Pak. Sebelum dinamain pete Malaysia atau pete Bangkok, kita namain aja pete Indonesia. Terus kita pateni. Dipatenkan, bukan dipateni. Beda ya Pak. Iya, sudah nggak apa. Terus kapan kamu mulai? Secepatnya asal Bapak sudah setuju. Ya oke, saya setuju. Sekarang kamu buat kerangka dan proposalnya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Pak. Kenapa tanganmu? Ini Pak tadi kena setrikaan. Oh ya sudah. Ya, makasih ya Pak. Iya, ini video. Anak Medan. Masuk. Selamat siang Pak. Siap, duduk. Terima kasih Pak. Rasanya saya belum pernah lihat kamu. Betul Pak. Saya mahasiswa baru di sini. Pantes. Siapa namamu? Ulangi Pak. Nama kamu siapa? Ulangi Pak. Nama kamu siapa? Ulangi Pak. Kamu mau mainin saya? Ya tidaklah Pak. Mana lebih berani aku memainkan Bapak. Kamu tuli ya? Ya tidak juga lah Pak. Kenapa Bapak pikir saya tuli? Dari tadi kan kita sudah berbicara. Ya, kalau kamu tidak tuli, kenapa saya harus mengulang namamu? Maaf ya Pak. Justru saya rasa Bapak yang kurang dengar. Apa? Saya kurang dengar. Bukan begitu Pak. Saya heran kenapa Bapak nanya nama saya terus. Padahal sudah saya jawab dari tadi. Kamu belum jawab, tetapi selalu meminta untuk diulangi. Bukan begitu Pak. Saya tidak meminta Bapak mengulang untuk bertanya. Tetapi saya kasih tahu ke Bapak, kalau nama saya itu Ulangi Raja Kuku. Walah, jadi ulangi itu namamu. Iya iyalah Pak, kan dari tadi sudah saya kasih tahu ke Bapak. Iyalah, oke, nggak apalah. Kenapa Pak? Aneh ya Pak. Saya pun heran kenapa mama aku ngasih nama itu ke aku. Nama yang bagus. Terus mau apa kau kesini? Konsultasi Pak, pengisian KRS semester 2. PA kamu siapa? Ya Bapak lah, makanya saya menghadap ke Bapak. Nah jadi IP semester kemarin berapa? Kurang 3 Pak. Kurang 3. Maksudnya? Kecil Pak, tidak sampai 3. Iya, berapa? 2, berapa? Tidak juga Pak. Nah, jadi 1, Pak. iya, 1, berapa? Koma nol. IP saya 1,0. Kamu ini mau bilang 1,0 aja muter-muter. Iya Pak, jadi saya mau ngambil sedikit mata kuliah saja biar IP saya bisa naik. Saya mau ngambil 6 SKS saja Pak. Kenapa sedikit sekali? Iya Pak, biar dapat A semua. Terus semester depan biar bisa IP saya 4. Terus bisa ambil SKS yang banyak. Dengar ya, IP itu tidak tergantung dengan jumlah SKS yang diambil, tapi bagaimana kamu terus dalam belajar. Betul kata Bapak itu emang betul. Tapi saya bisa serius kalau yang saya pelajari sedikit Pak. Ya terserah kamu lah, kamu yang tahu tentang kemampuan. Coba mana KRS-nya? Ini Pak. Loh, di sini PA kamu Pak Robertus bukan saya? Pak, jadi Bapak bukan Pak Robertus. Bukan PA saya. Saya ini sudah lumutan di sini. Semua orang tahu saya ini Johan, bukan Robertus. Iya kan sudah saya bilang sama Bapak, saya anak baru di sini Pak. Makanya kalau kamu baru tanya. Saya sudah tanya sama kakak tingkat yang di luar Pak. Kalau dia kakak tingkat kamu, pasti dia tahu saya ini Johan, bukan Robertus. Justru itu Pak, makanya saya tanya ke dia. Dia kasih tahu kalau saya Robertus. Ya tidak terang-terangan begitu sih Pak. Dia tidak terang-terangan gimana? Begini ya Pak ceritanya ya. Pas saya tanya sama kakak yang di luar, kata kakak itu, lihat saja ke dalam. Bapaknya itu agak gendut, agak hitam dan agak keriting. Kayak gitu katanya Pak. Jadi aku pikir Bapak lah Pak Robertus. Keluar kau! Keluar! Iya Pak, ya Pak, saya keluar. Benar
Siapa yang suruh duduk? Pak. Yang suruh berdiri? Pak. Iya sudah tahu mengganggu masih juga masuk. Ya udah mau apa kamu? Konsultasi Pak. Ya konsultasi apa? Skripsi Pak. Kenapa skripsimu? Ada masalah. Ya apa masalahnya? Masalahnya saya belum dapat judul Pak. Saya belum tahu mau penelitian tentang apa. Kalau belum dapat judul, kenapa kamu ngadep, ah? Kalau boleh, saya mau minta judul dari Bapak. Minta judul? Yang mau skripsi siapa? Saya atau kamu? Maaf Pak, maksud saya siapa tahu Bapak ada proyek. Ah, yang begini nih bisa bikin tensi naik, bikin stroke kamu. Jangan dulu dong Pak. Nanti skripsi saya gimana? Jadi maksud kamu, saya boleh stroke kalau skripsi kamu selesai? Gitu? Maaf, pakai otakmu. Saya buntu Pak. Kalau buntu bukan urusan saya. Temui Kajur sama dekan, siapa tahu mereka bisa bantu. Saya buntu otak Pak, buntu uang juga sih. Ya sudahlah, pergi sana. Ngadep lagi kalau kau sudah punya judul. Ya, permisi Pak, maaf sudah mengganggu. Dasar dosen pilih kasih. Gawenyo, nak marah bay. Gak ada sama Dinda, bayarnya selangit. Dasar. Apa kau bilang? Maaf Pak. Maaf Pak, gila aku Masuk Dinda. Pagi Bapak. Gak ada kuliah Pak. Enggak, kenapa emang? Kebetulan Pak, Dinda mau curhat. Ah, kamu ngabisin waktu aja. Curhat terus. Ya Bapak, kan Bapak pengennya Dinda, jadi wajar dong kalau Dinda curhat. Tapi kalau nggak boleh, yaudah deh, Dinda pergi aja. Ya sudah, mau curhat apa? Ini Pak, Dinda bingung. Emang Dinda sedang bingung apa? Itu loh Pak, omongan teman-teman. Emang teman-teman pada ngomong apa sih? Kita kan digosipin Pak. Ya digosipin apa? Ya kita kan digosipin pacaran Pak. Jadi masalahnya apa? Itu kan cuma gosip. Dinda nggak mau Pak kalau cuma digosipin. Maksudnya? Ya, Dinda maunya beneran Pak. Ah kamu kan belum tahu siapa saya. Yang saya tahu kalau saya dekat sama Bapak itu, saya itu nyaman, damai, gitu Pak. Bukannya kamu sudah punya pacar? Gali. Gali Pak, bukan Pak. Ih Bapak cemburu ya sama dia. Jangan Pak, nggak level. Tapi kalian deket kan? Ih Bapak nih perhatian Dinda terus ya. Ayo. Emang kamu gak malu apa pacaran sama yang lebih tua? Kenapa harus malu ya nggak? Kan lagi ngetren. Ngetren gimana? Ya ngetren aja lah Pak. Kamu serius? Serius Pak. Saya mencari istri, bukan mencari pacar lagi. Kamu mau kalau saya lamar? Enggak. Loh, bagaimana kamu ini? Maksudnya nggak mau lama-lama Pak. Ikan sepat, ikan gabus, sempat mijah di pinggiran. Maksudnya? Makin cepat, makin bagus. Takut Bapak berubah pikiran. Ah kamu makin pintar aja. Ya udah, sini tinggalin alamatmu. Besok Bapak mau main ke rumah. Oh iya Pak. Oh iya Pak, nih alamatnya. Kalau gitu Dinda mau pulang dulu Pak. Mau kasih tahu Mami kalau Bapak nanti mau datang ke rumah. Udah dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Dah Hati di Bapak. jalan ya. Heran, saya benar-benar punya perasaan yang sulit dengan anak itu.
Aduh, jadi orang kaya tuh susah, ngitung uang, baca majalah, ngangkat telepon sana sini. Aduh, bawaannya tuh aus. Tadi kan sudah saya bilang sama dia buat minuman, kok belum datang juga ya? Dia. Iya Bu, ada apa? Minuman saya mana? Maaf Bu, tadi gulanya habis, jadi saya ke warung sebentar Bu beli gula. Lah, kamu lupa ya kalau saya tuh nggak suka gula. Ibu diabetes? Ya enggak sih, kan cuma jaga-jaga aja. Bukannya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya sih Bu, kan apalagi kalau udah kena diabetes susah ngobatinya. Ya kamu benar. Minuman saya mana? Sebentar ya Bu, saya ambil. Aduh. Ibu, minumannya. Iya, kamu taruh di situ. Iya. Taruh di meja dong. Mana sih meja kita? Mejanya baru dibeli Bu. Oh iya kamu benar. Ya udah. Kamu hari ini masih masakan apa? Resep 19 Bu. Maksudnya? Iya Bu, kan hari ini tanggal 19. Jadi saya masak resep nomor 19 di buku resep Bu. Jadi itu ya rahasia kamu setiap hari gonta-ganti masakan. Kok saya nggak pernah lihat ya buku resepnya? Ada Bu bukunya, saya simpen di kamar karena saya nggak pintar masak ya Bu. Jadi tiap mau masak saya harus baca buku pedoman Bu. Hebat ya kamu. Saya pikir kamu sudah handal dalam dunia masak-memasak. Itu apa yang kamu bawakan kamu? Ini pengilang Bu, cermin. Ngapain kamu bawa pengilang? Kamu kan lagi kerja, nanti kamu gak fokus kerjanya. Sebenarnya pengilang ini banyak manfaatnya Bu, tetapi kebanyakan orang hanya menggunakannya untuk bersisir, pakai lipstik, ngitungin jerawat, nyamputin ubang, dan pasang bulu mata. Terus salahnya di mana? Seharusnya ketika bercermin itu, seseorang harus benar-benar melihat dirinya sendiri secara seutuhnya, sehingga terpapar jelas pribadi dan perangainya. Dengan demikian, bukan hanya fisiknya yang didandani, tetapi juga perilakunya. Makin sering seseorang bercermin, harusnya makin baik fisik dan perangainya. Betul nggak penonton? Wah, kamu hebat ya. Jadi itu arti penilaian buat kamu. Iya Bu, harusnya juga buat semua orang sih. Tapi kamu nggak lagi nyentik saya kan? Ya enggak lah Bu, saya hanya sedang mencoba mengenali diri saya sendiri dengan lebih baik. Iya, saya pikir kamu benar, karena di zaman sekarang ini banyak manusia tidak mengenali dirinya sendiri seutuhnya. Ya udah, kamu lanjutin ya pekerjaannya, saya mau ke belakang sebentar. Tolong ya diberesi uang kita yang berhamburan. Dia angkat. Angkat dia. Iya Bu, sudah. Sudah Bu. Ih, bego banget sih kamu. Masa ngangkat HP aja kamu nggak bisa? Maaf. Dinda, tumben kamu cepet pulang. Mami dapat dari mana sih pembantu kayak gini? Masa Mam, dia ngangkat HP aja nggak bisa? Tadi Mam, dia ngangkat HP-nya tuh kayak gini. Ya jawab dulu pertanyaan Mami. Kamu kok cepet pulang, tumben banget sih. Mami jawab dulu dong pertanyaan Dinda. Mami dapat dari mana pembantu kayak gini? Ketemu di jalan, kelihatannya dia lagi mencari pekerjaan, makanya Mami bawa ke sini. Terus itu apa yang kamu bawa? Dinda capek Mam, Dinda pengen istirahat. Capek gimana? Iya Mam, capek. Tadi pas di kampus disuruh dosen cari artikel yang baru-baru semua. Pas sudah ubek-ubek perpustakaan, malah artikelnya yang lama-lama semua Mam. Baru disuruh cari artikel aja udah capek. Gimana kamu cari uang seperti Mami nih? Kenapa nggak cari aja di internet? Apa kamu bilang jurusan? Internet? Cuma saran aja kok. Ngangkat HP aja kamu nggak becus. Sekarang ngomong internet pula. Kalau sok tahu itu ya, nggak usah kebangetan deh. Dinda, kamu nggak boleh ngomong gitu. Dinda kan punya laptop, kan tinggal beli modem. Mami, pembantu ini lama-lama nyebelin deh. Tadi ngangkat HP aja dia nggak bisa. Sekarang malah ngomongin laptop sama modem pula. Iya, makanya tadi benar. Apa nggak sebaiknya dicoba dulu?
Saya emang nggak pernah punya HP, ya jadi nggak tahu bagaimana cara menggunakannya. Oh, jadi kamu itu mau bilang ya kalau kamu itu sudah biasa pakai laptop, sudah biasa pakai modem gitu? Itu Dinda loh yang bilang. Saya. Dinda, emang aku nih teman kamu apa? Ih, nggak level banget sih. Sorry. Mami juga sih nyari pembantu namanya dia. Dari namanya aja udah ketahuan kalau orangnya sok tahu. Nggak ada apa namanya Inem atau Iem yang lebih bagusan. Cukup Dinda, rasanya Mami nggak pernah ya ngajar kamu gini, kurang ngajar gini sama orang. Tuh kan, gara-gara kamu saya kena Mami deh. Ya sudah. Nah, dari tadi kan Mami nanya, itu apa yang kamu bawa? Oh iya Mam, ini Mam tadi Dinda beli di minimarket depan makanan. Tumben kamu beli makanan nggak biasanya, emang pas siapa sih? Ya kita kan nanti akan kedatangan tamu istimewa. Siapa tamu istimewanya? Pacar kamu, Gali? Bukan Mam, tapi tamunya itu jauh lebih istimewa. Siapa sih? Jangan minta-kata dong sama Mami. Itu loh Mami, dosennya Dinda, Pak Johan. Pak Johan? Ngapain dosen kamu kesini? Emang ada perlu apa? Ya katanya sih mau silaturahmi gitu sama Mami. Terus mau ngelamar Dinda juga Mam. Ngelamar? Kamu nggak salah ngomong, dia masih muda. Muda sih enggak Mam, tapi dia itu orangnya baik, mapan, perhatian, dan masih single Mami. Selamat ya, mau dilamar Pak Johan. Pak Johan tuh dosen tahu. Emang kamu tahu dosen itu apa? Pasti kamu nggak tahu. Dosen itu ya mengajar di universitas. Tapi makasih ya atas ucapan selamatnya. Dinda, kok kamu jadi materi gini sih? Mami, Dinda bukan matre, tapi realistis. Realistis gimana? Ya realistis lah. Tujuan Dinda kuliah kan selain menuntut ilmu ya cari jodoh juga. Ya udah terserah kamu. Kan kamu yang ngejalaninya. Jam berapa yang mau kesini? Mungkin sebentar lagi, Mam. Dia, kamu cepat ke belakang. Kamu siapin semua makanan yang termahal dan minuman yang kita beli di luar negeri waktu itu ya. Iya Bu. Realistis, perbaikan nasib. Bilang aja matre. Bilang apa kamu? Jadi Mami bakal punya mantu ya? Iya Mam, hitung-hitung ya ngeringani beban Mami juga deh. Jangan kamu pikir Mami nggak sanggup ya ngebiayai kuliah kamu. Ya enggak lah Mam, kan Dinda tahu kalau Mami itu seorang pebisnis yang ulet dan sukses. Sampai kamu benar tentang Mami. Ya dong, ada maunya. Bentar ya Mam. Ada Pak Johan. Iya Dinda. Silakan masuk Pak. Terima kasih. Mami, nih ada Pak Johan. Rina. Kalian sudah saling kenal? Dia ini anaknya. Iya, anak kita. Apa? Anak kita. Iya, anak kita. Jadi Iya. Waktu kamu pergi dulu, aku nggak tahu kalau sebenarnya aku sudah mulai hamil. Coba kamu lihat. Coba kamu ingat-ingat. Kamu pergi kan Januari 93. Nah, Dinda lahirnya Agustus 93. tapi kenapa kau tidak kasih tahu saya? Kemana harus saya memberitahu kamu, Mas? Kamu saja menghilang seperti ditelan bumi. Kata-kata ibumu terlalu pedas yang harus aku terima tiap hari. Karena dulu aku nganggur. Iya, harusnya kan kamu pamit dulu sama saya. Yang bawa kan Mami saya, bukannya saya. Saya ini pergi untuk kerja serabutan sambil nerusin kuliah dan akhirnya saya menjadi dosen. Saya pernah mencarimu,
Tapi kamu sudah tidak ada. Iya, saya memang pergi diam-diam karena malu mengandung tanpa suami, walaupun sebenarnya saya memang punya suami. Jadi kamu belum beristri lagi? Belum. Mami. Dalam keputusasaanku dulu, aku pernah dekat dengan mahasiswa bimbinganku. Tapi waktu aku ingin melangkah serius, dia entah pergi menghilang kemana. Dinda, sini nak. Ternyata Pak Johan ini ayahmu, ayah kandungmu. Enggak, Mam. Dinda nggak mau. Pokoknya Dinda nggak mau. Dinda, kenapa kamu nak? Dinda bingung. Memang Dinda menemukan apa yang selama ini Dinda cari. Tapi apa sekarang? Dinda kehilangan. Apa yang baru saja Dinda dapatkan? Dinda, harusnya kamu itu bersyukur. Ayah yang selama ini kamu tanya-tanyakan sudah ada di depan mata kamu. Mungkin beginilah cara Tuhan mempersatukan kita. Iya, Mam. Tapi kalau boleh pilih, ayahnya itu bukan dia. Gak boleh gitu, Dinda. Dia Kalian saling kenal? Dia ini mahasiswa bimbinganku, tapi dia sudah lama menghilang. Rupanya dia di sini. Emang dia keluargamu? Dia pembantu kami. Pembantu? Dia? Saya kerja untuk bayar SPP agar cepat lulus dan agar semua yang Bapak rencanakan waktu itu untuk kita dapat segera terwujud. Tapi kenapa harus jadi pembantu? Sekarang cari kerja susah, Pak. Buat saya yang penting halal dan bisa bayar SPP agar gak di DO. Jadi dia ini satu kampus ya sama Dinda. Kok kalian gak saling kenal? Saya sudah jarang ke kampus. Oh, jadi kamu itu mahasiswi toh. Pantesan omongan di internet melulu. Kalau gitu, Dinda boleh ajarin dong. Baiklah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ada Pak Johan. Tumben ganteng Pak. Selamat sore Pak. Ayo Ji, kita pergi. Kan aku baru nyampe. Udah enak sama Pak Johan. Yaudah nanti aja ceritanya, kita pergi aja dulu. Dia cepet ikutin mereka. Gak mau. Gua aja yang urusin mereka. Saya mau pulang. Selalu saja yang lemah yang harus mengalah. Tolong kamu ceritakan pada saya apa yang sebenarnya terjadi. Saya juga tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Ya seperti kamu katakan pernah dekat dengan mahasiswa bimbingan kamu itu. Dia kan? Iya, tapi dia masa laluku. Kamu belum menjawab pertanyaanku tadi. Ada rencana apa kamu untuk dia? Tuh lihat, dia suruh kamu bercermin, dia bawain kamu pengilon. Mau sendiri dong. Apa ini? Jangan karena buruk muka cermin dibelah. 20 tahun kamu tinggalkan aku dan anakmu. Dan sekarang kamu datang lagi hanya untuk menciptakan semua kegaduhan ini. Tapi kita belum bercerai, kita masih suami istri. Saya sudah lupa bagaimana menjadi seorang istri. Tapi semua ini bisa kita perbaiki. Masa bodoh? Saya mencari Dinda saja, saya takut terjadi apa-apa dengan anak itu. Tolong ya jaga rumah, banyak barang berharga di sini. Kenapa semua ini terjadi? Dinda! Dia! Rina! Nah, hadirin sekalian, itulah tadi pengilon 013. Persembahan teater